Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 511 sampai bab 520. Tuan Terence senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zeke. Jika dia kembali lagi, dia akan mendapatkan total setidaknya 3 botol. Jumlah alkohol yang mungkin bisa membakar isi perut. Lebih baik jika orang ini mati saja. Pak Terence tertawa terbahak-bahak. Hebat, saya suka sikap Anda. Baiklah, karena Anda menyetujui, kami akan menghormatinya. Pak Terence secara pribadi menuangkan masing-masing gelas untuk semuanya. Sharon dengan cepat menghentikan Pak Terence. Cukup, kamu tidak perlu menuangkannya ke gelas lagi. Ada gigitan dalam nada suara. Zeke, apakah kamu tidak tahu batasmu sendiri? Apakah kamu hanya akan berhenti ketika ada yang tidak beres? Bahkan jika kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirimu, kamu masih perlu memikirkan kami. Jika sesuatu terjadi padamu, kami merekalah yang harus bertanggung jawab. Kerucut dan yang lainnya langsung merasa tidak senang. Mas Edward, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak meremehkan kami dengan menghentikan teman kami untuk bersulang? Karena kamu tidak ingin dia minum, kamu harus minum sebagai gantinya. Sharon akan mengatakan sesuatu ketika Zeke mengambil gelasnya dan meneguk isinya sekaligus. Nah, itulah yang saya sebut anggur berkualitas. Sharon menjatuhkan diri kembali ke kursinya dan mengertakkan giginya. Kau sudah habis. Pak Terence tertawa dan menghabiskan segelas anggurnya sendiri. Zeke memegang segelas untuk masing-masing dari 4 pria yang tersisa. Pak Terence dan yang lainnya masing-masing minum 6 gelas. Tapi Zeke minum 5 kali lipat. Bahkan jika jumlah itu tidak mematikannya, itu akan membuat lubang di dalamnya. Benar saja, Zeke tidak hanya berjuang untuk tetap tegak di kursinya, tetapi tingginya juga sangat tinggi. Dia mungkin mengalami serangan mah. Apakah kamu akhirnya selesai? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang, kata Sharon. Jelas sekali, Tuan Terence tidak akan pernah membiarkan Sharon pergi. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada Kerucut dengan matanya. Kerucut menerima pesannya dan segera berdiri. Mas Edward, seorang wanita dari sosok langsing Anda pasti tidak bisa membawa seorang pria dewasa. Katakan saja, mengapa Anda tidak tinggal di sini? Dan sebaliknya saya akan membawa Tuan Williams ke rumah sakit. Bagaimana saya bisa merasa nyaman menyerahkan Zeke kepadanya? Belum lagi Zeke bahkan memiliki konflik kecil dengan Pak Terence sebelumnya. Jadi akan menjadi keajaiban jika Pak Terence tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran. Dia buru-buru menjawab. Saya tidak ingin menyusahkan salah satu dari Anda. Saya akan baik-baik saja. Pak Terence mencibir. Mas Edward, saat Anda melangkah melewati pintu-pintu ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada uang Anda. Sharon terjebak dalam dilema. Dia memandang Tuan Terence. Lalu Zeke. Pada akhirnya, dia mengatupkan rahangnya dan menguatkan tekadnya. Tuan Williams, saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Pada akhirnya, dia memilih Zeke daripada uang. Namun, Zeke tiba-tiba memegang tangannya dan berkata, "Tunggu, aku belum bisa pergi." Sharon tidak tahan lagi dan membentaknya. "Zeke Williams, apa lagi yang kamu inginkan? Tahu kamu berapa biaya yang kamu keluarkan untukku hari ini?" Berdasarkan situasi saat ini, dia 100% yakin bahwa dia tidak akan bisa melunasi hutangnya. Perusahaan hiburan itu dimaksudkan untuk menyatakan kebangkrutan dan melikuidasi semua asetnya. Dan itu semua karena orang ini yang memiliki bakat untuk mencapai segalanya. Zeke mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Tuan Terence. Terence, jangan ganggu seorang gadis. Mengapa saya tidak bersulang beberapa gelas lagi untuk Anda dan teman-teman Anda? Dan sebagai ketidakseimbangannya, Anda memberi Mas Edward untuk apa dia datang ke sini? Ya, seluruh tubuh Sharon bergetar saat dia menatap Zeke. Tekanan terbentuk di belakang hidungnya dan dada terasa sedikit pengap. Bahkan saat ini, dia masih kecewa dan bersedia untuk terus minum dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Ketika dia menenggak semua minuman itu sebelumnya, dia pasti sedang berusaha memastikan dia menerima uangnya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak tersentuh oleh pria yang berkorban begitu banyak dan siap minum sampai mati.
Semua demi dia. Dia menoleh dan menyeka udara mata dari sudut matanya. Hatinya yang dingin dan mirip dengan gunung es berusia 1000 tahun akhirnya sedikit meleleh. Namun, yang tidak dia ketahui adalah dia terlalu khawatir. Alasan Zeke ingin minum beberapa gelas lagi hanyalah karena dia menyukai rasa anggurnya. Meskipun anggur di tentara itu bagus, itu terlalu kuat dan memiliki nilai pasar yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebotol anggur tua yang indah ini benar-benar nyata. Membantunya keluar hanyalah alasannya untuk minum. Tuan Terence dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Pada tingkat dia menenggak minuman, mereka tidak perlu lagi mengirimnya ke rumah sakit, tetapi langsung ke krematorium. Haha, kami akan memasaknya sampai dia mati. Pak Terence dengan senang hati menyetujuinya. Tidak masalah. Bagaimana Anda ingin melakukan ini? Jika Anda minum kurang dari apa yang saya anggap lumayan, saya tidak akan memberi ganti rugi kepada Mes. Edwards, saya tidak akan membuang waktu untuk bersulang untuk Anda masing-masing satu persatu. Saya akan menghabiskan 5 gelas berturut-turut, dan kalian masing-masing minum 3 gelas. Bagaimana menurut Anda? Kata Zeke. Kesepakatan. Haha, Pak Terence tertawa gembira. Levi meminum 5 gelas lagi, sehingga jumlah totalnya menjadi 4,5 botol. Minum begitu banyak dalam waktu singkat benar-benar merupakan hukuman mati. Kulit Sharon memucat beberapa warna. Zeke, aku menghargai kebaikanmu. Tapi kamu harus benar-benar berhenti minum. Aku tidak mau menyelesaikannya lagi. Zeke tersenyum ringan dan berkata, sayang sekali membiarkan anggur yang begitu baik terbuang sia-sia. Ayo bersulang. Gadis-gadis itu segera mengisi gelas mereka sampai penuh. Keenam pria itu menghabiskan minuman mereka satu demi satu. Detak jantung Sharon semakin cepat selama proses berlangsung dan dia mencengkeram erat ke meja Zeke. Dia khawatir Zeke akan jatuh dari kursinya kapan saja. Dia memutuskan untuk segera membawa Zeke ke rumah sakit setelah ini selesai. Dia tidak menginginkan penyelesaian uang lagi. Jika dia menunda mengirimnya ke rumah sakit lebih lama lagi, dia akan minum sampai mati sendiri. Tak lama kemudian, mereka selesai minum. Untungnya, Zeke belum pingsan. Pak Terence dan teman-temannya telah minum lebih banyak dari biasanya. 1 botol adalah batas mereka yang biasa. Tetapi sekarang, mereka telah minum 1,5 botol. Belum lagi melakukannya dalam rentang waktu yang begitu singkat. Dengan demikian, mereka jelas mulai merasa mabuk. Mereka hampir tidak bisa tetap tegak di kursi mereka saat mereka bergoyang ke sisi dengan semua anggur yang bergejolak di perut mereka. Namun, mereka masih mencoba menembus kabut dan fokus pada Zeke. Menunggu untuk melihat dia membuat bahan tertawaan dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak pingsan di tempatnya, dia pasti akan muntah darah. Namun mereka semua tercengang saat melihat kondisi Zeke. Pada saat ini, dia jauh lebih sadar dari sebelumnya. Dia duduk di kursinya, tampak benar-benar tenang dan tenteram. Bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya ketika dia berkata, itu benar-benar anggur berkualitas. Apa di dunia? Rahangmer, Terence menggantung dari engselnya. Dan keempat pria lainnya tidak bernasib lebih baik. Sharon membuka matanya, dengan serius berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. 5 gadis muda di meja juga memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Toleransi alkohol pria ini bukan lelucon. Ternyata dia bukan orang udik yang langsung menenggak alkohol begitu ada kesempatan. Tapi malah menawar waktunya. Menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan tangannya. Dia jelas sedang melakukan pertunjukan ketika dia bergoyang di kursinya sebelumnya. Dialah yang pada akhirnya membodohi Tuan Terence. Bukan sebaliknya. Zeke memandang Tuan Terence dengan senyum tipis. Terence. Pria selalu menepati janjinya. Jadi, saya mendorong Anda untuk menyelesaikan keseimbangan sekarang. Pak Terence mengutuk dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Dia menatap tajam ke arah Zeke. Kita akan memadatkannya nanti. Kemudian, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia tidak bisa menahan rasa mualnya lagi dan harus pergi ke toilet untuk mengosongkan isi perut. Namun, Zeke menghentikannya. Tetap di sana, Tuan Terence. Apakah Anda berencana untuk kabur? Tuan Terence sangat marah dan tiba-tiba berteriak. Pergilah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghentikanku. Melihat bahwa rencana awalnya akan berantakan, Tuan Terence tidak punya pilihan selain melepaskan semua kepura-puraan ramah dan bertindak tidak tahu malu untuk keluar dari kesulitan ini. Gadis-gadis itu juga datang membantu. Meskipun mereka mengakui toleransi alkohol Zeke, apa gunanya memiliki keterampilan seperti itu? Tanpa kekuasaan dan pengaruh, dia hanyalah seekor semut di bawah sepatu bot Tuan Terence.
Apakah kamu menjelajah untuk menyelidiki urusan semua orang? Pikirkan saja dirimu sendiri, Tuan Terence. Abaikan orang seperti dia. Aku akan menemanimu ke kamar kecil. Aku tahu dia adalah berita buruk pada tayangan pertama. Jangan minum dengan orang seperti dia mulai sekarang. Ketika Zeke mendengar apa yang dikatakan gadis itu, ekspresi langsung berubah dingin. Siapa saya? Mari saya tunjukkan siapa saya hari ini. Sharon segera mulai panik, mengira bahwa Zeke akan melampiaskan kemarahannya melalui tindakan. Dia buru-buru menghentikan dan berkata, Tuan Williams, lupakan saja. Saya tidak ingin uang itu lagi. Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, mereka tidak cocok dengan waktu dan usahaku. Jawab Zeke. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Tuan Terence. Pak Terence meraba-raba mencari teleponnya. Dan ketika dia melihat ide penelepon berkedip di layar, dia langsung sedikit sadar. Sial, aku benar-benar lupa tentang bos baru. Dia berkata kepada kerucut. Teman-teman, apakah kamu bisa terus minum? Jika tidak bisa, pergilah ke kamar kecil dan bersihkan dirimu. Kita harus menemani bos baru nanti. Sialan, semuanya jadi kacau balau karena pengawalnya. Sungguh sial. Dia menenangkan dirinya dan menjawab panggilan itu. Berbicara dengan suara yang menyanjung. Tuan Williams, apakah Anda sudah tiba? Saya akan keluar dan menemui Anda. Detik berikutnya, suara Pak Terence datang dari telepon Zeke. Setiap kata bertahan sama dengan apa yang baru saja dia katakan. Apa yang sedang terjadi? Pak Terence tersentak kaget dan menatap Zeke dengan kebingungan yang terpancar di wajahnya. Lingkaran cahaya. Dia berbicara di teleponnya lagi. Suaranya terdengar dari telepon Zeke sekali lagi. Tuan Terence sangat terkejut dan lemas. Ponselnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Zeke, yang dianggap sebagai pengawal, ternyata adalah bos barunya. Selama ini, dia telah mengejek, menghina, dan memarahi bos barunya. Bahkan sampai mencoba membuatnya mabuk. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Kerucut dan lainnya juga melompat dari tempat duduk mereka dengan sangat tidak percaya. Pria berpenampilan biasa ini adalah VIP yang seharusnya kita hibur hari ini. Sungguh peristiwa yang dramatis. Anda jelas bosnya, tetapi Anda berpura-pura menjadi pengawal. Apa yang Anda harapkan dapat diperoleh dengan menjaga profil rendah seperti itu? Ketiga, di sisi lain, pikiran Sharon berantakan. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengeluh tentang bos baru di depan Zeke lebih dari beberapa kali. Dia menyebut bos baru itu sebagai seorang cabul tua yang wajahnya mungkin dipenuhi jerawat, atau memiliki beberapa kondisi kulit parah yang membuatnya terlihat jelek. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki semua jenis penyakit kelamin yang serius. Apakah ada orang lain di dunia ini yang lebih malu dari saya? Tapi dia tidak membuatku marah, kan? Atau dia tidak akan berada di sini mencoba membantuku. Zeke menyimpan ponselnya dan mengambil anggur-anggur untuk menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri. Setelah melihat ini, salah satu gadis cantik buru-buru mengambil botol dan berbicara dengan nada manis. Tuan, izinkan saya. 4 gadis lainnya juga telah sadar kembali. Menambahkan udara dan menyalakan rokoknya. Bersemangat untuk menyajikannya dengan cara apapun yang mereka bisa. Sekarang mereka akhirnya melihat Zeke untuk siapa dia sebenarnya. Mereka menganggap dia sebagai tipe pria ideal mereka. Praktis mengidolakan dia. Tidak hanya dia kaya dan peminum yang baik, tetapi dia juga sangat rendah hati. Tidak seperti Tuan Terence, yang menonjol hanya karena dia sedikit lebih kaya. Tetapi sebenarnya hanya wajah kentut yang suka menyebut dirinya yang terbaik di dunia, dan selalu tidak menghargai wanita, memperlakukan mereka sebagai mainannya. Yang terpenting, Zeke lebih muda dan sejuta kali lebih tampan daripada Tuan Terence dan kawan-kawan. Hanya orang buta yang akan memilih mereka daripada Zeke. Sikap gadis-gadis itu berubah 180 derajat, dan Zeke tidak bisa membuat perkiraan yang lucu. Dia tidak ragu bahwa hanya sedikit kata darinya akan membuat 5 wanita cantik di suatu tempat mencoba melayani dia. Pada saat yang sama, Tuan Terence merasa canggung dan bingung. Meskipun demikian, dia telah melihat banyak cara kerja di dunia dan dapat dengan cepat menenangkan diri. Dia berkata kepada Zeke tanpa malu-malu, "Saya tidak tahu bahwa Anda adalah bos baru kami, Tuan Williams. Permintaan maaf saya atas ketidaksopanan saya. Kami terlalu bodoh untuk mengenali Anda. Mengapa kita tidak melakukan seperti ini, Tuan Williams? Saya akan menjatuhkan 1 gelas sebagai hukuman dan tanda permintaan maaf. Saya harap Anda tidak jujur. Kamu ingin memaafkanku, yah?"
Itu tergantung pada seberapa tulus kamu, jawab Zeke. Dia mengambil anggur yang belum dibuka dan meletakkannya di atas meja. Habiskan seluruh botol ini. Dan anggap dirimu sudah dimaafkan. Tuan Terence tercengang. Meminum seluruh botol anggur ini sekaligus akan meminta nyawanya. Dia tidak mampu melakukannya. Roda di kepalanya berputar dan dia berkata, Tuan Williams, saya masih harus menyelesaikan keseimbangan untuk mes. Edward, jika saya menghabiskan seluruh botol ini, saya akan terlalu mabuk untuk melakukannya. Zeke tipis tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan melakukannya sendiri. Sharon Edward menghela napas lega. Syukurlah dia tidak melupakan masalah mendesak ini. Dan dia tidak terlihat seperti dia marah padaku. Atau mencubit sama sekali dalam hal ini. Beginilah seharusnya pria, murah hati dan pemaaf. Tanpa sadar, Zeke telah mencuri sebagian hati Ratu S. Terence bingung sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Kerucut tidak tahan lagi dan terdorong untuk berdiri. Ayolah, Bung. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Jangan bakar jembatan Anda. Apa yang Anda dapatkan dari memaksa Tuan Terence minum? Senyum lebar tersungging di bibir Zeke. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang didapat manusia dari menonton pertunjukan sirkus? Mengapa begitu banyak orang menghabiskan uang untuk pergi ke sirkus? Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa Tuan Terence hanyalah seorang badut yang hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Sharon tidak bisa menahan tawanya. Kerucut sangat marah dan dia melontarkan. Apakah Anda mengikuti saran saya atau menghadapi konsekuensinya? Jadi bagaimana jika Anda adalah bos Nutel Entertainment? Bagi kami, Anda hanyalah kutu. Saya memperingatkan Anda. Ini adalah wilayah saya. Nutel Entertainment selalu berada di bawah perlindungan saya. Tetapi di dekat Anda, tidak menghormati kami. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat dengan mudah menghancurkan perusahaan Anda? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau ingin mati. Kerucut membanting meja dengan marah. Pak Terence bertindak seperti pembawa damai di antara mereka. Baiklah, Tuan Williams. Anda tahu apa yang mereka katakan. Jika penyelesaian tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhir untuk itu. Jelas, malam ini bisa memiliki akhir yang lebih baik. Tidak perlu memulai permusuhan. Katakan saja, aku akan meneguk beberapa minuman untuk mereka. Dan kau berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Bagaimana dengan itu? Mari kita menghasilkan semua uang bersama. Itu saja yang penting. Bukan. Ketegangan di wajah Zeke tampak mereda. Tuan Terence, kemari. Melihat situasinya sedikit lebih santai, Tuan Terence merasa lebih nyaman dan cepat mendekati Zeke. Zeke membuka botol anggur dan dingin. Aku berkata, aku ingin kamu menghabiskan seluruh botol ini. Jika kamu menolak, aku tidak punya pilihan selain memaksamu. Dan percayalah ketika aku menyatakan, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia menuangkan seluruh botol anggur ke kepala Tuan Terence. Persetan, Tuan Terence meledak dalam kemarahannya. Bunuh dia, bunuh bajingan ini. Dia memerintahkan keempat orang itu. Kerucut meraung marah. Apakah kamu meminta kematian? Bajingan. Dengan itu, mereka berempat menerjang Zeke. Zeke tidak bingung sedikit pun. Dia menarik Sharon yang sangat ketakutan ke belakangnya dan membalik bagian atas meja, menendangnya dengan keras seperti yang dia lakukan. Bagian atas meja seperti raket tenis, mengenai kepala Kerucut dan teman-temannya dan menyebabkan mereka terpental ke belakang dengan keras. Mereka berempat menabrak dinding dan merosot ke tanah. Mereka mengumpulkan darah dan tidak bisa berdiri lagi. Namun, Tuan Terence merusak bagian dalam hatinya saat melihatnya. Si idiot ini berani menyerang Kerucut dan anak buahnya. Dengan kemarahan yang dimiliki mereka, bahkan jika Zeke tidak berakhir menjadi mayat, setidaknya dia akan kehilangan satu atau dua anggota badan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat mereka melakukan semua pekerjaan kotor. Seperti yang diharapkan, Kerucut telah keluar dari batas kewarasan. Brengsek, beraninya kau menyerang kami. Kau daging mati. Dauk, panggil untuk cadangan. Dauk dengan kikuk mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Axel, kita sedang diserang. Kirim beberapa orang untuk membantu kita sekarang. Berapa banyak yang kamu lawan? Axel bertanya dengan gugup. 1. Jawab Dauk. Axel melepaskan serangkaian kutukan. Kamu sampah. 4 lawan 1. Dan kalian kalah. Kalian semua tidak berguna. Dia menghela nafas. Kamu ada di mana? Kami di Royal Spa Hotel. Jawab Dauk. Axel terkejut di ujung telepon. Hah, aku di Royal Spa Hotel juga. Tapi aku di tempat parkir sekarang dan tidak bisa kemana-mana saat ini.
Bisakah kamu membawa siapapun orang itu? Tidak masalah, kata Doug dengan gembira. Sharon telah menjadi panik penuh sekarang karena pikirannya terganggu dengan nama Axel. Dia meraih lengan Zeke dan menariknya menuju pintu keluar. Zeke, cepatlah. Kita tidak bisa memprovokasi pria Axel ini. Zeke tetap di tempatnya dan memutar alisnya. Siapa sebenarnya pria Axel ini? Sharon dengan gugup menjawab. Axel secara harfiah adalah tangan kanan dari pemimpin dunia bawah kota Oheart, T-Rex. Menyinggungnya sama dengan menyentuh seluruh dunia bawah tanah di kota Oheart. Ayo pergi ke kantor polisi. Polisi dapat melindungi kita. Dia tidak pernah menyangka Zeke akan tertawa bahak. Jadi, dia hanya bawahan T-Rex. Dan aku bersedia. Tidak tunduk pada apapun. Tenang, bahkan T-Rex harus tunduk padaku. Apalagi bawahannya. Kerucut berteriak dengan marah. Brengsek. Kamu bajingan gila. Kamu berani menghina Axel. Kenapa kamu tidak mengikuti kami ke tempat parkir kalau begitu? Zeke memasang ekspresi bosan di wajahnya. Tentu saja. Kenapa tidak? Jika tebakannya benar, T-Rex mungkin sedang dalam proses membersihkan tempat parkir sesuai instruksinya. Kerucut dengan cepat membawa Zeke ke tempat parkir. Banyak dari mereka yang bingung saat melihat pemandangan di tempat parkir. Dua ekskavator sedang bekerja keras di tempat parkir. Tetapi mereka tidak tahu apa. Di sekitar ekskavator ada antek-antek dari dunia bawah tanah kota Oheart. Axel termasuk di antara orang-orang itu. Kerucut mengabaikan kelalaiannya. Mendorong kepadatan yang padat dan membuat garis-garis kerumunan menuju Axel. Axel, kamu harus membalas dendam kami. Oke, ayo pergi sementara T-Rex tanpa memperhatikan dan mencari sudut untuk mengurus bajingan ini, kata Axel. Kerucut dengan arogan menunjuk Zeke dan berkata, ikuti aku. Axel menatap Zeke, dan kerutan muncul di antara kening. Hah, kenapa orang ini terlihat familiar? Zeke tiba-tiba melontarkan senyum kepada Pak Terence. Berkata, Tuan Terence, apakah Anda tidak penasaran dengan apa yang terjadi? Ada kejutan menunggu Anda. Tuan Terence tiba-tiba tercengang. Kejutan? Kejutan apa? Berhentinya tempat itu begitu misterius denganku. Meskipun dia mengatakan bahwa dia masih naik ke mobil dan melihat orang-orang di sekitarnya. Begitu dia melakukannya, dia hampir mengeluarkan pembuluh darah dan dia mengutuk di bagian atas paru-parunya. Apa yang dilihatnya adalah dua ekskavator yang merusak mobilnya saat itu juga. Mobilnya telah hancur menjadi tumpukan besi tua dan benar-benar tidak berbentuk. Meski begitu, ekskavator belum selesai dengan mobilnya. Mereka mendorong kendaraan keluar dari tempat parkirnya. Mobil saya, itu mobil saya. Setelah menerima pukulan yang begitu keras, Pak Terence tidak bisa menahannya lagi dan mulai muntah-muntah di mana-mana. Dia minum dengan perut kosong. Jadi tersentak saat dia dipenuhi semua anggur bersama dengan empedu. Axel terkejut. Persetan, apa yang kamu katakan? Itu mobilmu. Pak Terence muntah dan berbicara pada saat yang sama. Ya, itu mobil saya. Cepat, hentikan mereka. Axel mengumpatnya. Dan kenapa aku melakukan itu? Pemilik mobil itu menyinggung bos-bos kita. Dan bos-bos kita adalah orang yang ingin kita menghancurkan mobil itu. Bos besar. Pak Terence ketakutan setengah mati. Tidak mungkin. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan bos besarmu. Jadi bagaimana mungkin aku berhubungan dengannya? Kamu pasti salah. Kamu salah orang. Axel bersinar. Jangan menipu diri sendiri. Bos dari bos tidak akan pernah membuat kesalahan. Pikirkan baik-baik. Siapa yang kamu sakiti hari ini? Pak Terence melihat ke arah Zeke dan berkata dengan lemah. Hanya dia, tidak ada orang lain. Kata-kata itu mati di tenggorokannya saat dia mengatakan ini. Dan pikiran mengerikan muncul di benaknya. Axel melihat lebih dekat pada Zeke. Lalu bergidik. Dia akhirnya ingat. Tidak heran dia terlihat begitu akrab. Dia bos-bos kita. Dia pernah terlibat dalam perang bersamanya. Mereka hanya sekelompok 20. Tetapi di bawah komandonya, mereka berhasil mengurung lebih dari 300 orang. Sampai hari ini, mesin pembunuh mengerikan yang telah membantai para penyusup musuh seolah-olah sedang memotong rumput masih melekat di ingatan. Persetan, bawahan saya menyinggung bos-bos. Saya mungkin juga menggali kuburan dan melompat ke dalamnya. Axel tergeletak dengan keras. Bos besar, ini salahku karena tidak mendisiplinkan bawahanku dengan cukup baik. Dan mereka akhirnya menyakitimu. Aku pantas mati, yakinlah. Aku akan mengurus orang-orang bodoh ini dan memberikan penjelasan yang memuaskan. Apa yang terjadi? Terence, Kerucut dan yang lainnya ketakutan saat mereka menatap sosok Axel yang sedang berlutut. Axel menemukannya sebagai bos besar.
Ini semua hanya kesalahan. Itu harus. Mungkin bepergian dengan seluruh konvoi di back and call agak terlalu mengada-ada. Tapi bos-bos setidaknya harus mengendarai mobil mewah yang bernilai jutaan. Kan? Bagaimana mungkin dia mengendarai Santana bekas yang sepertinya akan hancur setiap saat? Bahkan bawahan saya tidak mengendarai mobil usang seperti itu. Axel, apa? Kau yakin tidak salah? Kerucut bertanya dengan suara gemetar. Saat itu, T-Rex juga melihat Zeke. Dengan lambaian tangan yang berlebihan, seluruh tubuh kaki tangan dikerahkan menuju Zeke. Akhirnya, sekelompok pria itu berhenti agak jauh dari Zeke, dan membungkuk serempak. Bos besar, partikel-partikel di udara bergetar dengan besarnya suara sepenuh hati mereka, yang tampaknya mampu mengguncang bahkan langit. Kerucut menelan kata-kata di ujung lidahnya kembali ke tenggorokannya. Jika bahkan T-Rex ditemukan sebagai bos besar, maka itu sebenarnya. Sinar harapan terakhir di hati mereka padam seperti lilin. Brengsek, siapa yang mengira pemimpin dunia bawah O'Hare City mengendarai Santana bekas? Saya belum pernah melihat seseorang bermain bodoh sejauh ini sebelumnya. Tidak heran dia tampak begitu akrab sekarang. Dia bos besar kita demi Tuhan. Mereka berlima menjadi lemah di lutut dan akhirnya jatuh berlutut. Bos besar, kami telah membuat kesalahan. Kami tidak tahu itu kamu. Di samping, Sharon sedang melihat profil khas Zeke dengan ekspresi melamun. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, terjadi. Jantungnya telah berhenti berdetak. Seorang pria yang tidak menyerah di bawah tekanan menangani 1000 pria adalah pria sejati di hati Sharon. Ternyata, bukan karena saya tidak menyukai laki-laki, tapi saya hanya belum menemukan satu yang memenuhi standar saya. Sedangkan 5 wanita cantik lainnya, celana mereka sudah basah. Ekspresi cinta di wajah mereka praktis mengatakan, pahlawanku, silakan maju dan hancurkan aku sesukamu. Dibandingkan dengan Zeke, Tuan Terence, yang dulunya mereka kagumi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setumpuk kotoran. Zeke berjalan kemar, Terence dengan senyum dingin. Tuan Terence, hidup atau mati? Pilihan Anda. Pak Terence berkeringat dingin dengan setiap inci tubuhnya gemetar. Aku memilih hidup. Aku memilih hidup. Suaranya bergetar hebat saat dia memohon. Bos besar, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu ingin hidup? Baiklah. Bawakan 10 botol anggur yang baik ke sini, kata Zeke. Apa? Tuan Terence terkejut dan tidak yakin dengan niat Zeke. T-Rex menendangnya dan menggeram. Nah, tunggu apa lagi? Undangan. Pak Terence menarik masuk ke hotel. Setelah dia menggali dan ditakuti oleh Zeke, dia sekarang benar-benar sadar dan bisa berlari kencang seperti kuda. Tak lama kemudian, Tuan Terence kembali dengan sekotak besar anggur antik. Karena kalian semua suka membuat orang lain minum sebanyak itu, biarkan kalian merasakan obat kalian sendiri, Zeke berkata kepada Mer. Terence, Kerucut dan yang lainnya. Kalian berlima, habiskan semua 10 botol. Jika tidak, nyawa kalian akan dipertaruhkan. 5 dari mereka merasa seolah-olah hidup mereka telah berakhir. Mereka sudah minum lebih dari sebelumnya. Jika masing-masing dari mereka masing-masing minum 2 botol lagi, kematian akan benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Namun, mereka kehabisan akal sekarang, dan hanya bisa menerobos. Mereka lebih suka dibakar hidup-hidup oleh alkohol daripada ditakuti sampai mati oleh Zeke. Zeke melirik T-Rex dan berkata, T-Rex, awasi mereka. Jika masih tersisa setetes, Andalah yang akan menjawab saya. T-Rex menghirup panjang kotak anggur dan tertawa konyol. Bro, anggur ini benar-benar enak. Kenapa aku tidak minum dengan mereka juga? Zeke menendang pantat T-Rex. Enyah. T-Rex memutar malu-malu. Aku bercanda. Hanya bercanda. Semua antek lainnya tidak bisa berkata-kata. T-Rex biasanya serius dan tidak tersenyum di depan mereka. Selalu memasang moncong permanen di wajahnya dan tampak seolah-olah dia akan menggigit kepala mereka kapan saja. Tapi di depan bos besar mereka, dia telah berubah menjadi hooligan biasa, memberikan kebodohan dan benar-benar merusak citranya sendiri. Bos besar mereka memancarkan aura yang terlalu menindas. Zeke mengalihkan ke arah Axel. Saya mendengar dari keempat pria Anda ini bahwa Anda masih memungut biaya perlindungan. Bahkan melakukan kegiatan ilegal. Axel langsung memucat. Bersujud dengan dahi menyentuh tanah. Bos besar, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak mendisiplinkan anak buahku dengan baik. T-Rex sangat marah. Dia mengemudikan ke depan dan menendang Axel. Dasar bajingan. Saya telah memberikan perintah berulang kali yang menekankan bahwa kami tidak diizinkan memungut biaya perlindungan atau melakukan kegiatan ilegal.
Apakah Anda menganggap apapun yang saya katakan sebagai lelucon? T-Rex. Ini semua salahku. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Aku akan minum anggur. Aku akan menghabiskan 10 botol hari ini sebagai hukumanku. Axel berteriak dalam pengobatan. T-Rex membentaknya. Persetan, kamu tidak pantas minum kotoran. Dan ini dia. Mengatakan bahwa kamu ingin minum 10 botol anggur. Dia berbalik ke arah Zeke dan berkata, Bro, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Zeke menjawab, kita tidak bisa memiliki kambing hitam seperti itu di antara kita. Lempar dia ke polisi. Kita tidak bisa membiarkan pembuat onar merusak seluruh operasi kita. Mengerti, kata T-Rex. Zeke berjalan menuju Sharon dengan meminta maaf. Mes, Edward, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan sudah lama mengirimkan uang kepada Anda. Ini salah kami. Sharon merasa sangat tersanjung dan dengan cepat berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan kamu yang salah. Saya melakukan penelitian di Nutel Entertainment sebelumnya dan menemukan bahwa ada beberapa masalah dengan operasi perusahaan. Perusahaan hampir tidak memenuhi kebutuhan. Ada sedikit atau tidak ada arus kas. Jadi saya khawatir kami tidak dapat mengembalikan Anda uang sebelum Sharon sempat mengatakan apa-apa. Zeke melanjutkan, bagaimana kalau saya mentransfer 49% saham Nutel Entertainment kepada Anda sebagai gantinya dan mempertimbangkan utang yang melakukan transaksi? Apakah itu akan berhasil untuk Anda? Apa? Jantung Sharon berpacu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu Nutel Entertainment lebih baik dari saya. Sekarang Nutel Entertainment berkembang pesat. Bagaimana bisa ada masalah dengan pengoperasiannya? Mengesampingkan nilai pasar Nutel, hiburan. Modal pendaftarannya saja bernilai sebanyak 50 juta. 49% saham itu setara dengan lebih dari 20 juta. Apakah dia akan memberikan saham senilai 20 juta kepada saya begitu saja? Tapi Nutel Entertainment hanya menghabiskan 2 juta saya. Sharon dengan cepat menolak. Tidak, itu tidak akan berhasil, Tuan Williams. Nutel Entertainment hanya menjual kepada kami 2 juta. Tetapi apa yang Anda sarankan untuk membayar kami adalah 20 juta. Saya tidak dapat menerimanya. Saya tidak memberi penghargaan pada saham itu hanya dengan cuma-cuma, jawab Zeke. Saya harap Anda dapat membantu menggabungkan sisa 51% saham Nutel Entertainment ke dalam Linton Group. Linton Group kekurangan staf saat ini, terutama individu yang profesional dan berbakat seperti Anda. Mulai sekarang, Anda akan mengelola Nutel Entertainment atas nama Linton Group, dan saham yang saya transfer kepada Anda akan dianggap sebagai gaji Anda. Bagaimana menurut Anda? Tapi itu masih terlalu banyak. Kemampuanku tidak layak jumlah uang. Sharon tergagap. Zeke mulai tidak sabar dan berkata, baiklah, sudah beres. Aku pergi dulu. Kelima gadis cantik itu menghela napas sambil berpikir. Bos besar itu sangat pandai menyambut gadis-gadis. Dia rela mengeluarkan uang 20 juta begitu saja. Ketika mereka melihat bahwa Zeke akan masuk ke mobilnya, mereka tersentak dari penerapan dan implementasi untuk mengejar. Bos besar, kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan setelah minum semua anggur itu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Aku tahu tempat yang menjual mie pedas murah. Bos besar, ayo tonton film tengah malam setelah makan. Bagaimana habitatnya? Saya membawa kartu identitas saya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapusnya. Hah, apa anehnya menonton film dengan kartu identitasmu? Ini akan larut malam setelah film berakhir. Jadi sebaiknya kita check-in ke hotel saja. Zeke menyeka keringat di keningnya. Lalu tiba-tiba menunjuk sesuatu di belakang gadis kelima itu dan berteriak. Lihat, UFO. Kelima gadis itu tanpa sadar melihat ke belakang. Tanpa kata pun, Zeke menginjak gas dan melesat pergi. Itu sangat dekat. Seorang pria harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar. Minum, cepat dan minum. Jangan bodohi aku, T-Rex. Yang ditugaskan untuk menyatukan Tuan Terence dan yang lainnya, menemukan bahwa Tuan Terence telah jatuh tertelungkup ke tanah. Jadi dia menendangnya ke samping dan mulai memakinya. Namun, Pak Terence tidak menanggapi sama sekali. Seluruh tubuhnya mengejang dan buih menetes dari sudut mulut. T-Rex memarahi dengan marah. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak menyelesaikannya hari ini, jangan pernah bermimpi untuk meninggalkan tempat ini. Namun, kerucut menjadi cemas. T-Rex, dia kejang. Kita harus mengirimnya ke rumah sakit sekarang. Kalau dia tidak akan kehilangan nyawanya. Di grup Linton, Lacey memanggil manajemen senior dan manajer umum yang bertanggung jawab atas berbagai bisnis dari Linton Group.
Di antara orang-orang yang diundang adalah Susan Raynor dari farmasi, Summer Mills dari F&B dan Dawn Castaneda, yang bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan konstruksi Linton Group. Pemandangan 4 wanita cantik, yaitu Lacey, Susan, Summer, dan Dawn, duduk bersama bukanlah sebuah pemandangan yang indah, dan langsung membuat mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka adalah pemandangan surgawi untuk dilihat. Hadley Murphy, yang duduk di sudut meneteskan air liur saat dia menatap keempat wanita itu. Kalau saja saya bisa mendapatkan 40 tahun dari hidup saya tidak keberatan memotong 40 tahun dari hidup saya. Sayang sekali keempat wanita ini milik Grandmaster saya dan terlarang. Sejak Zeke mengungkapkan identitasnya sebagai Grandmaster, Hadley diatur untuk menjadi pengawal pribadi Lacey. Jadi dia membuntutinya setiap saat. Lacey mengumpulkan semua orang kali ini untuk membahas tentang membangun Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda di Linton Group. Akhirnya, setelah memilih suara dengan mengacungkan tangan, memutuskan dengan suara bulat bahwa alih-alih membangun Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda, lebih baik menyerahkan pekerjaan itu ke perusahaan hiburan Sharon Edward. Setelah sesi voting, Lacey berkata, "Baiklah, karena tidak ada persetujuan, pekerjaan humas dan publisitas akan langsung di-outsource." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya ketika pintu ke kantor itu terbuka. Zeke berjalan ke dalam dan berkata, "Tunggu, saya setuju." Lacey melirik Zeke dan bertanya, "Zeke, lanjutkan." Zeke menjawab, "Saya rasa kita tidak perlu melakukan outsourcing sama sekali." Lacey memotongnya dengan mengatakan, "Sepertinya kamu tidak keberatan." Rapat dibubarkan. Zeke terdiam. Apakah saya tidak cukup jelas atau Anda salah mendengarnya? Saya bilang saya setuju. Kita tidak perlu melakukan outsourcing. Ngomong-ngomong, Zeke, aku lupa mencatat bahwa orang tuaku sibuk hari ini dan tidak akan kembali untuk makan malam. Lacey sama sekali mengabaikan keberatannya. Aku akan pergi makan siang bersama Susan, Downey, dan Summer nanti. Kamu bisa menyiapkan makananmu sendiri. Wajah Zeke menjadi gelap. Lacey, apakah kamu tidak berlebihan? Saya juga seorang penjual senior di sini. Apakah pendapat saya sangat tidak penting sehingga Anda bahkan menolak untuk mendengarkan? Lacey bahkan tidak memandangnya. Downey, tolong urutkan laporan keuangan perusahaan dari bulan lalu dan berikan kepada saya nanti. Susan, pendapatan obat-obatan meningkat 2 kali lipat bulan lalu. Jadi aku akan mempertimbangkan untuk memberikan hadiah yang sesuai. Musim panas. Kembalilah sebentar lagi. Saya ingin membicarakan ide Anda untuk membuka rantai internasional. Baiklah. Semua orang bisa kembali bekerja. Dengan itu, para karyawan bangkit untuk pergi. Zeke kehilangan kata-kata. Dia sudah melampaui Ilin. Dia benar-benar mengabaikan seluruh keberadaanku. Aku sudah muak dengan sikapnya. Dia pikir dia mungkin juga berteriak untuk mendapatkan perhatiannya. Lacey, dengarkan aku sebentar. Aku lupa mencatat bahwa Logan mentransfer Nutel Entertainment ke kemarin. Saat Zeke membuat pengumuman ini, semua orang tercengang saat mereka terkejut. Nutel Entertainment adalah perusahaan hiburan terkenal di Rivermouth. Meskipun perusahaannya kecil, mereka memiliki 2 artis tingkat atas, dan sebanyak 10 artis tingkat kedua dan ketiga. Potensi ekonominya dengan cepat mendekati 500 juta. Sebuah industri yang bernilai 500 juta, dan diberikan begitu saja. Sepertinya bos mereka bukanlah bos biasa. Zeke menatap Lacey dengan senyum puas di wajahnya. Wanita materialistis kecil ini pasti akan melompat kegirangan. Namun, dia tidak mengira Lacey akan setenang biasanya. Dia tampak benar-benar tidak mempengaruhi. Dan nada suaranya menunjukkan sedikit kebosanan. Mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Zeke dibuat tidak jelas untuk kesekian sepanjang hari ini. Apa yang sedang terjadi? Reaksi Lacey sama sekali tidak masuk akal. Atau apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Melihat ketenangan Lacey, kekaguman semua orang di dalamnya langsung melesat ke langit. Seperti yang diharapkan dari bos. Dia memiliki keberanian yang besar. Dan bahkan berita sebesar itu tidak mengganggunya sedikit pun. Bos wanita kami mengalahkan semua bos di luar sana. Setelah semua orang pergi, Lacey tertawa terbahak-bahak. Sama sekali mengabaikan citranya dan tampak seperti wanita yang tidak berdaya. Fajar terkejut. Ada apa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba berciuman seperti orang gila? Jangan membuatku takut seperti itu. Lacey menarik Dawn ke dalam pelukannya saat air mata gembira bersinar di matanya. Julian Scott, artis pria favorit saya. Ditandatangani di bawah Nutel Entertainment. Dia meremas Dawn sampai memotong udaranya. Ya Tuhan.
Idola saya sekarang adalah karyawan saya. Saya tidak percaya. Luar biasa. Matanya benar-benar berkilauan saat dia mengoceh. Haha. Saya selalu bermimpi mendapatkan tanda tangan. Dan sekarang, saya akan membuatnya menandatangani setiap inci dinding saya di rumah. Fajar tercengang. Mau tak mau dia merasa bahwa Zeke meminta untuk ditipu. Hari yang sibuk dan produktif telah berakhir. Zeke mengantar Lacey pulang untuk makan malam. Namun, dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba menerima telepon dari Daniel. Suara Daniel terdengar panik saat dia berkata, "Zeke, bawa Lacey ke rumah sakit Heartland sekarang." Sesuatu telah terjadi. Zeke secara memulai menginjak rem dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Ayah, ada apa? Apakah kamu dan ibu dalam bahaya?" "Tidak, kakeknya. Aku tidak bisa mengatur secara spesifik melalui telepon. Jadi mari kita bertemu di rumah sakit Heartland dulu." "Aku menutup telepon sekarang," Daniel menjawab. Setelah panggilan berakhir, Zeke berbelok tajam dan mengemudi menuju rumah sakit Heartland. Lacey langsung cemas. "Zek, ada apa? Aku tidak yakin. Ayahmu mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi pada kakek dan dia akan memberitahu kita secara spesifik begitu kita sampai di rumah sakit." Sesuatu terjadi pada kakek. Lacey menjadi lebih tegang. Cepat, mengemudi lebih cepat. Meskipun dia tidak begitu dekat dengan kakeknya, kakeknya tetaplah kakeknya yang memiliki hubungan darah dengannya. Wajar jika Lacey khawatir jika terjadi sesuatu padanya. 20 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit Heartland. Daniel dan Hannah kebetulan tiba pada waktu yang bersamaan. Lacey segera bertanya, "Ayah, apa yang terjadi dengan kakek?" "Pamanmu Jeremy menelepon sebelumnya mengatakan bahwa kakek pingsan tiba-tiba dan dikirim ke unit perawatan intensif." Daniel menjawabnya, "Cepat, ayo masuk dan lihat dia. Dia dikirim ke ICU." Lacey menutup mulutnya sok. Dia menyadari gravitasi dari situasi dan menahan diri dari menanyakan pertanyaan lagi. Sebaliknya membangun ke rumah sakit. Sampai sekarang, Adam langsung keluar dari bahaya dan telah dipindahkan ke bangsal umum. Sayangnya, dia masih koma. Dia berbaring di tempat tidur dengan kedua mata tertutup. Jeremy dan Lily sama-sama mengawasinya di samping. Begitu Daniel memasuki ruang bangsal, dia langsung bertanya, "Apa yang terjadi dengan ayah?" Jeremy melontarkan Daniel dan meludah. "Beraninya kau datang dan melihat ayah? Kaulah yang melakukan ini padanya." Daniel bingung. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku belum melihat ayah sejak beberapa hari terakhir. Apa dasar samarnya denganku?" Jeremy berteriak dengan marah. Pada pelantikan, menantumu, Zeke Williams, dan putri baptismu, Dawn Castaneda, memarahi ayah di depan umum. Bukan hanya kamu dan istrimu yang membiarkan, tetapi kamu juga ikut bergabung. Ayah sangat mempengaruhi olehnya dan akhirnya mengalami kemacetan otak. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Hannah membantah. Upacara peresmian Lovin Avalen City diadakan beberapa hari yang lalu. Bagaimana ayah bisa mendapatkan kemacetan otak baru sekarang? Aku yakin kamu yang membuatnya marah. Diam, kamu hanya orang luar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Jeremy berteriak. Pokoknya, aku tidak peduli. Kamu yang membuat ayah seperti ini, Daniel. Jadi, kamu harus bertanggung jawab penuh. Hannah merasa matanya pedih karena air mata marah. Orang luar, saya sudah menikah dengan Daniel dan telah menjadi bagian dari keluarga Hinton selama beberapa dekade. Tapi saya masih dianggap orang luar. Jeremy tidak berperasaan seperti biasanya. Zeke melengkungkan tikungan menjadi seringai. "Apakah kamu yakin kondisinya disebabkan oleh kemarahan?" Dia mendesak dan berkata, "Mengapa di suhu dingin lebih terlihat seperti dia menderita trauma kepala yang kemudian menyebabkan infak serebral?" Jeremy mencibir. "Apa yang kamu tahu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ayah banyak mengeluh tentangmu tepat sebelum dia pingsan. Aku 100% yakin bahwa kamu semua adalah orang yang membuatnya marah sejauh ini." Lily segera mengangguk setuju. "Itu benar. Aku menyaksikannya." Zeke menghela napas, lalu berjalan untuk memeriksa Adam sebentar. Akhirnya, tangannya berhenti di belakang kepala Adam. Dia memiliki luka di belakang kepalanya. Pasti ini menjadi apa yang menyebabkan infak serebral. "Apakah Anda tidak akan memberi kami penjelasan yang tepat sekarang?" Jeremy dan Lily tiba-tiba merasa malu. Mereka tidak pernah berharap kebenaran ditemukan begitu cepat. Daniel sangat marah ketika dia menyadari bahwa mereka berdua bisa saja dengan sengaja menyakiti ayahnya. "Hewan, kalian berdua binatang. Itu ayah kami. Dan kakekmu. Dialah yang membesarkan kami. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya?"
Daniel menggertakkan giginya. Jeremy menampilkan dingin. Berhentilah melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Aku juga tidak tahu dari mana luka di belakang kepala ayah itu berasal. Ayah telah tinggal bersama kalian berdua selama ini. Jika bukan kalian berdua yang berada di balik ini, lalu siapa lagi? Daniel membantah. Jeremy berubah darinya dan berkata, aku tidak punya tenaga untuk bermimpi dengan kalian semua. Lily, ayo pergi. Aku akan menyerahkan ayah kepada kalian semua. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian harus menjawabku. Jeremy dan Lily berbalik dan pergi ke kanan setelahnya. Hewan. Daniel menampilkan sosok mereka yang mundur. Dia melihat catatan medis dan menemukan bahwa ayahnya mengalami infak otak secara tiba-tiba. Infak serebral mendadak hanya bisa disebabkan oleh trauma eksternal. Kemarahan hanya bisa menyebabkan kemacetan otak kronis. Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa Jeremy adalah orang yang menyakiti ayah mereka. Lacey mencoba menghibur ayahnya. Ayah, jangan marah. Setidaknya kakek masih hidup, kan? Daniel menghela nafas dan berkata, berdasarkan standar medis saat ini, tidak mungkin untuk menyembuhkan infak serebral sepenuhnya. Bahkan jika sembuh, dia akan berada dalam kondisi vegetatif, tidak dapat berbicara atau bertindak. Itu belum tentu benar, Zeke berkata tiba-tiba. Semua dari mereka mencambuk kepala mereka ke arah Zeke dengan memenuhi penuh harapan. Zeke, bisakah kamu menyembuhkan infak serebral? Zeke mengangguk. Saya 70% mempercayai dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk menjalani akupuntur. Dan dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dia melanjutkan. Biarkan dia sembuh selama beberapa hari. Baru setelah itu saya akan melanjutkan dengan akupuntur. Semangat Daniel terangkat. Tentu saja, Zeke. Kamu benar-benar keberuntungan keluarga kami. Sementara itu, Jeremy dan Lily baru saja keluar dari rumah sakit ketika sebuah Audi muncul dari sudut tersembunyi dan berhenti di samping mereka. Keduanya masuk ke Audi tanpa ragu-ragu. Orang yang duduk di kursi pengemudi tidak lain adalah Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman. Harvey menawari Jeremy sebatang rokok, yang diterima Jeremy dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Hoffman. Bagaimana hasilnya? Tanya Harvey. Jeremy mengambil nada hormat ketika dia berkata, Daniel Hinton telah mengambil tanggung jawab orang tua itu. Misinya setengah selesai. Salah satu misi yang ditugaskan Harvey kepada Jeremy adalah memindahkan Adam dari klinik kecil ke rumah sakit Daniel. Sejak Adam menderita infak serebral, Jeremy hanya mengirimnya ke klinik kecil untuk dirawat. Bagus. Harvey menyetujuinya. Setelah Anda menyelesaikan misi, Anda berdua akan sangat dihargai. Jeremy dan Lily mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, Tuan Hoffman. Terima kasih banyak. Harvey mengirim mereka kembali ke rumah, lalu pergi. Kembali ke rumah. Suasana hati Jeremy sangat baik. Lily, pergi dan ambil 2 botol anggur dari koleksi favoritku. Lily dengan cepat mengeluarkan 2 botol anggur vintage dengan senyum di wajahnya. Ayah, begitu kita menyelesaikan misi, kita akan mendapat dukungan kuat dari Tuan Hoffman. Ketika saat itu tiba, kamu bahkan bisa membeli anggur paling mahal di dunia. Jeremy tertawa terbahak-bahak. Itulah yang aku suka dengar. Daniel, jangan salahkan kami karena kejam. Siapa yang menyuruhmu menyakiti Tuan Hoffman? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Lily memasang seringai jelek di wajahnya saat dia berkata, Lacey, kamu pikir kamu begitu luar biasa hanya karena kamu mendirikan Linton Group? Ya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan di atas kuda tinggimu. Dia memiringkan matanya dan melanjutkan. Aku, Lily Hinton, adalah warisan keluarga Hinton yang sesungguhnya. Semua kekayaan keluarga seharusnya menjadi milikku. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.